Selamat malam. Kita bertemu kembali pada pembahasan topik kesehatan malam ini adalah lemak dapat menjadi kawan atau lawan. Baiklah, apakah fungsi minyak dan lemak dalam kesehatan kita? Pertama adalah sebagai sumber energi dan menghemat protein. Yang berikut sebagai alat angkut vitamin larut lemak dan bahan pembentukan hormon steroid. Dari sini saja sudah ketahuan bahwa lemak itu penting sekali. Kemudian lemak ini memiliki arti penting karena komponen penting membran sel dan penting untuk pertumbuhan. Jika Anda kekurangan lemak, kekurangan minyak, yang akan saya bahas sebentar, minyak apa itu sebenarnya, maka ya kemungkinan transportasi membran akan terganggu dan itu akan menyebabkan masalah pada kehidupan sel Anda. Apakah Anda kekurangan lemak esensial atau kelebihan lemak jenuh? Yang berikut sebagai pelindung organ dan memelihara suhu tubuh. Dan yang terakhir pelumas membantu pengeluaran. Jadi kalau orang sukar untuk buang air besar, ada kemungkinan dia kekurangan lemak. Jadi orang sukar buang air besar kadang-kadang bukan hanya kekurangan serat atau kurang minum air, bisa saja kalau dia bertarak diet yang terlalu ketat, sudah nggak ada minyak sama sekali, ini bisa menjadi problem. Kemudian memberi rasa kenyang dan kelezatan. Jadi sikap kita terhadap lemak, kita tidak boleh terpolarisasi menjadi sangat ekstrim atau terlalu berkompromi, sehingga menyebabkan persoalan-persoalan kesehatan. Baik, mari kita lanjut. Karena itu kita perlu mengenal ada lemak baik dan ada lemak buruk. Dan ada juga lemak jahat. Yang disebut lemak baik itu adalah asam lemak omega 3. Ya, asam alfa linolenik. Dan kalau pada hewan itu ada pada ikan, yaitu eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid, EPA dan DHA. Ini adalah lemak-lemak baik yang sangat perlu, lemak esensial. Kemudian ada asam lemak omega 6 dan asam lemak omega 9. Yang disebut lemak esensial itu omega 3 dan omega 6 atau alfa linoleat. Dan kemudian asam lemak omega 9 yaitu lemak tidak jenuh tunggal. Asam lemak berikutnya adalah asam laurat atau medium chain triglyceride. Ini kira-kira ada sekitar 40-50% terdapat di dalam virgin coconut oil. Nah, lemak tak jenuh ganda tadi omega 6 itu contoh misalnya minyak kedelai, minyak jagung. Ini asam lemak esensial. Kemudian ada minyak wijen, minyak kacang tanah, dan minyak bunga matahari, minyak safflower, dan minyak walnut. Sekarang sudah masuk ke Indonesia minyak safflower dan minyak walnut. Ini adalah sumber minyak asam lemak omega 6. Nah, mari kita lihat berapa persentase omega 6 dalam minyak-minyak tersebut. Kita kenal minyak kedelai itu paling tinggi omega 6, kemudian minyak jagung 59, minyak wijen, labu, minyak pada biji labu, biji sembiki, itu orang Sulawesi Utara bilang labu kuning, kuaci, itu mengandung minyak 42% omega 6, kemudian minyak kacang tanah 30%, dan minyak bunga matahari 44-75%, bergantung varietasnya. Nah, lemak-lemak ini aman jika diperoleh dalam bentuk raw. Artinya minyak kedelai ada di kedelai. Minyak jagung ada di jagung, kita makan jagungnya.
makan kedelainya, makan kuacinya, makan kacang tanahnya. Tapi kalau dalam bentuk minyak, biasanya ada masalah. Sebab proses ekstraksi dari minyak itu bisa menyebabkan rancidity atau ketengikan, atau malah menggunakan pelarut yang berbahaya bagi kesehatan sebab menyebabkan terbentuknya karsinogen. Nanti kita lihat sebentar proses ekstraksi itu seperti apa. Oke, lemak omega 9. Asam lemak omega 9 itu paling tinggi pada avokat. Kalau di Indonesia belum ada minyak avokado, tapi kalau di Amerika banyak dijual di Costco. Baru kemudian minyak zaitun. Itu sumber lemak omega 9. Jadi kalau Anda tidak punya minyak zaitun, Anda bisa konsumsi buah avokado untuk mendapatkan lemak yang bagus untuk pembuluh darah Anda, tidak menyebabkan plak. Kemudian minyak canola itu juga sudah masuk ke Indonesia, tapi ada persoalan dengan canola ini kalau dia rekayasa genetik. Canola itu mirip seperti sawi dan bijinya diambil untuk diambil minyak. Kemudian ada minyak almond, ini lebih mahal lagi, dan ada minyak kacang tanah. Tapi ideal itu adalah minyak avokado dan minyak zaitun. Jadi avokado Anda dapat dengan mengonsumsi avokado. Karena tidak ada pohon zaitun di Indonesia, jadi kita dapatkan melalui minyak zaitun. Oke, mari kita lihat sumber asam lemak esensial. Itu ada omega 3, omega 6, omega 9. Dan Anda lihat perbandingannya. Flaxseed itu paling tinggi omega 3 dan biji labu. Saya lupa mencantumkan di sini ada yang lebih tinggi lagi chia seed. Omega 3-nya. Sedangkan omega 6-nya hanya 18%, kalau biji labu 42. Omega 9, flaxseed 16, biji labu 34. Kita lihat ke bawah, kedelai, jagung, wijen, kacang tanah, kelapa itu tidak punya omega 3. Omega 3 itu penting untuk transportasi membran, pensinyalan pada membran sel sehingga sel itu menjadi sehat dan teristimewa. Penting sekali pada otak. Salah satu penyebab degeneration yaitu kerusakan saraf. Kemudian Anda menjadi pikun, pelupa lebih cepat. Itu kekurangan omega 3. Omega 3 itu penting untuk otak dan penting untuk mata. Kalau kita lihat minyak kelapa itu omega 6 3 dan omega 9 hanya 6. Minyak kelapa itu paling tinggi lemak jenuhnya. Nah, ini sumber kacang-kacangan yang menghasilkan lemak. Ada almond, pecan, walnut, pistachio, macadamia, kacang mede dan kacang tanah. Cuma kita terlalu sering makan kacang tanah dan kacang mede. Nah, apakah manfaat kacang-kacangan jika kita makan dalam bentuk raw, dalam bentuk kacangnya? Pertama, menghambat penyerapan kolesterol. Itu berbeda dengan kita makan dalam bentuk minyak. Karena di dalam kacang yang raw ini, bentuk kacang utuh, contoh kita makan kenari, ya, itu di situ ada fitokimianya, di situ ada seratnya. Dan fitokimianya itu berfungsi dan seratnya untuk menghambat penyerapan kolesterol. Menurunkan lemak darah dan tekanan darah. Memodulasi respons sistem kekebalan tubuh. Jadi berbeda Anda telan minyak dan Anda makan raw dari nuts-nya, dari kacang-kacangan di saat pandemik ini. Ya. Kemudian agen perlindungan terhadap kanker. Ya. Ada banyak minyak olahan yang Anda konsumsi itu mempromot kanker. Tapi kalau Anda makan dapatkan dalam bentuk yang Tuhan sediakan di alam raw, tidak demikian. Sebaliknya, dapat menjadi agen perlindungan terhadap kanker. Karena dia bukan hanya minyak ini. Dia ada serat, dia ada fitokimia di dalam nuts atau kacang-kacangan tersebut. Ya itu dia, ada antioksidan, ada antimikroba di dalamnya. Kemudian ada lemak buruk. Lemak buruk itu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ganda olahan. Apa itu lemak tidak jenuh ganda olahan? Tadi seperti Anda
makan minyak kedelai. Dulu sempat banyak orang Indonesia gunakan minyak kedelai. Ya. Itu sangat tidak sehat. Anda makan kedelai lebih sehat. Anda makan tempe tahu daripada Anda mengkonsumsi minyak kedelai. Ya. Macam-macam lemak jenuh, contoh minyak babi. Ini lemak jenuh pada urutan tertinggi yang mematikan. Menyumbat pembuluh darah. Orang Manado bilang itu tawa, bahasa Inggrisnya lard. Itu lemak yang beku itu dan membeku di peredaran darah Anda. Jadi kalau belum mati makan babi itu karena kasih karunia belas kasihan Tuhan. Karena terang pengetahuan belum sampai. Tapi kalau sudah sampai tidak ada ampun. Sebab Alkitab menuliskan babi itu tidak boleh dimakan. Di antaranya karena lard, lemaknya. Jadi walaupun Anda masak babi itu kumannya sudah mati, tapi belerang dan lard lemak jenuhnya itu tidak bisa hilang. Itulah sebabnya di Sulawesi Utara ada satu fenomena. Kalau tahun baru, orang semua pulang dari luar daerah. Bernatal dan tahun baru. Setelah pulang untuk stroke dan pulang untuk mati. Maka itu sabuah. Jadi biasa kan dibuat acara-acara di kampung dan apa kan dibentuklah tenda-tenda yang besar untuk ibadah, untuk pertemuan keluarga, rukun dan sebagainya ibadah Natal. Tapi kok sudah habis tahun baru nggak dibuka? Alasannya untuk kuncikan tahun baru. Kok sudah Januari nggak dibuka? Alasannya kedukaan. Maret belum dibuka, kedukaan. April belum dibuka, kedukaan. Nanti reda itu Mei, bulan Mei sudah habis yang mau mati. Itu satu fenomena yang jarang diamati. Ini karena hobi itu. Baru minyak jenuh yang membunuh, kedua adalah butter. Banyak sekali kolesterol. Nah, saya bolak-balik ke Amerika, sekarang ada butter yang kolesterolnya sudah di-reduce. Kalau zaman dulu ya banyak sekali kolesterol. Jadi butter itu dari lemak hewan, dipisahkan dari susu, susu menjadi keju, lemaknya menjadi butter. Kemudian ada minyak kelapa dan minyak sawit. Nah, ada perbedaan minyak kelapa dan minyak sawit sebab minyak kelapa masih mengandung medium chain triglyceride tadi, MCT. Itu bagus sekali. Ya. Oke, presentasi asam lemak jenuh. Mari kita lihat lemak jenuh itu flaxseed hanya 9. Dan lihat minyak kelapa 91. Jadi minyak kelapa itu bagi orang yang jarang berolahraga itu berbahaya. Tapi bagi orang yang aktif bekerja, maka hampir tidak terlalu berdampak ya. Sebab saya masih ingat ya kakek-kakek di Minahasa di zaman saya anak-anak umur panjang. Padahal mereka selalu santan makan. Dan makan kelapa karena mereka kerja di kebun sawah, mereka kerja di hutan menggergaji kayu. Mereka membuka telaga dan sebagainya. Tapi kalau Anda banyak duduk di ruangan yang dingin, tidak kena sinar matahari, tidak bergerak secara fisik, menjadi berbahaya. Kecuali minyak kelapa itu diolah dengan fermentasi dingin, virgin coconut oil, apalagi kalau dipisahkan. Virgin coconut oil itu dimasukkan ke mesin molekuler dan kemudian diambil medium chain triglyceride. Medium chain triglyceride itu rantai karbonnya pendek, kira-kira 8 sampai 12 karbon ya. Itu bagian dari kira-kira 40 sampai 50%. Pertama, di musim pandemi ini, MCT itu antivirus. Dan telah berhasil diuji coba, dan saya selalu pakai itu untuk orang AIDS. Dan sekarang sudah ada uji coba juga untuk pandemi COVID ini. Tapi berbeda dengan minyak kelapa ya, saya sebut ini MCT, yang 40 sampai 50% ada di minyak kelapa darah atau virgin coconut oil. Nah oke, lemak jahat itu lemak trans, yaitu minyak terhidrogenasi dan margarin. Margarin itu yang kita sebut-sebut mentega kalau di Sulawesi Utara.
yang semua dikasih di kue supaya kue itu menjadi enak dan tidak basi, seperti itu. Sekarang pun di kue lapis sudah pakai margarin, jadi saya nggak mau makan lagi kue lapis, kecuali dia pakai santan. Sebab berbahaya sekali trans fat ini. Baru kemudian lemak tengi atau lemak rusak. Itu juga berbahaya. Lemak tengi itu rancid fat didapatkan, contoh Anda bikin kue umpamanya cucur. Kemudian orang Manado bilang sobakimu. Artinya sudah 3 hari nggak dimakan, nggak dipanasin, dan rasanya sudah tidak enak. Itu sudah menjadi rancid, tengi. Teroksidasi itu jahat sekali itu. Lemak rusak itu bagi otot jantung. Nah oke, sudah disebut-sebut tadi lemak trans ini terbentuk saat minyak tumbuhan dikeraskan. Itu margarin itu dengan menambahkan hidrogen sehingga menjadi padat. Padahal dia minyak cair, contoh minyak kelapa. Dibikinlah jadi margarin. Supaya tahan lama, mempertahankan cita rasa dan tidak mudah teroksidasi. Tapi akibatnya Anda punya HDL naik, Anda punya LDL naik, Anda punya HDL turun. Nah, contoh margarine dan shortening. Jadi kalau Anda baca kue itu ditulis ada mengandung shortening. Shortening Anda tahu itu mentega putih itu yang dibikin biapong itu. Dan kue-kue. Nah, contoh pada makanan deep fry. Karena itu kalau Anda goreng kentang, goreng pisang di rumah nggak terlalu enak. Selain yang Anda beli kentang goreng di tempat yang saya tidak usah sebut lah. Lebih enak karena digoreng pakai margarine. Pakai margarine. Seperti kentang goreng, ayam goreng, pastry, cake, napolitain, nastar, kastengels, cookies, donat, crackers, gabin, mari, ya itu semua. Itu mengandung trans fat. Dan kalau Anda mau lebih cepat mati dengan serangan jantung, Anda menyimak nanti akibat trans fat pada pembuluh darah Anda, saya akan bahas pada hari kelima mungkin. Hari Kamis atau hari Jumat. Jumat ya. Saya bahas pada hari Jumat. Oke, malam ini kita mau lanjutkan tentang lemak-lemak ini. Jadi lemak yang meningkatkan kolesterol dan menyumbat pembuluh darah, tadi selain lemak trans, lemak jenuh. Terdapat dalam produk susu hewan, termasuk daging, keju, es krim, ground beef, steak, babi, dan lain-lain. Ada juga di minyak kelapa, minyak sawit tadi. Nah bagaimana dengan telur? Telur bagus untuk kesehatan. Anda lihat kandungan telur itu. Ya, cuma telur tidak punya serat, karbohidrat sedikit, lemaknya 6,1 gram, protein 7,2, kalorinya rendah, 84 kalori. Tapi dia sumber protein yang bagus, mengandung seluruh asam amino lengkap. Karena itu asam amino bergantung pada dihitung setara dengan telur. Nah, dia mengandung aneka mineral seperti besi, fosfor, kalium, kalsium, vitamin A, D, dan B. Tetapi kuning telur juga mengandung paling sedikit 213 mg kolesterol. Oke. Itu telur ayam jadi-jadian. Yang paling gila lagi bisa 380 sampai 400-an kolesterol. Tergantung ayam itu dipelihara dengan metode apa. Metode Tuhan atau metode untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka makanan ayam itu menentukan pembentukan kolesterolnya. Jadi hati-hati makan telur ayam jadi-jadian. Yaitu ayam yang dikurung di kandang tanpa pejantan. Nah ayamnya sudah tidak olahraga, dikasih makan lagi, dikurung, jadi dia hanya tahu bertelur. Itu kaya kolesterol. Oke, semua jenis lemak dan minyak itu mengandung kalori tinggi, tetapi hanya beberapa yang merusak pembuluh darah dan jantung. Jadi Anda lihat kalau Anda makan minyak, ya, Anda makan minyak 1 jam pertama itu setelah makan, maka lemak itu sel-sel darah merah itu mulai merapat.
4 jam kemudian dia sudah sangat padat. Jalannya sudah lambat di pembuluh darah. 6 jam kemudian dia stuck. 6 jam sesudah Anda makan lemak jenuh, pembuluh darah Anda stuck. Darah mengental, Anda mengantuk. Anda malas, tidak produktif, tidak fokus. Seperti itu. Darah Anda mengental. Kalau Anda buat tiap hari, akhirnya Anda harus minum obat pengencer darah seumur hidup. Yang jika sudah 10 tahun, dia mulai bikin efek samping. Tapi darah Anda kental terus. Sebab Anda bergantung pada obat. Dan Anda pikir obat itu akan menyelamatkan Anda punya pembuluh darah. Padahal Anda merusak tiap hari. 12 jam baru dia normal. Nah bayangkan kita makan pagi jam 6. Roti tawar oles margarin. Terus makan telur rebus, minum susu. Lemak jenuh, lemak trans semua di situ. Jam 12 sudah makan lagi, makan ayam goreng. Jam 2, jam 3 sore ngemil kentang goreng. Oke. Dan malam hari makan nasi goreng. Jadi kalau Anda kena serangan jantung, tidak usah berteriak di dalam doa. Mungkin mulut saya kasar. Sebab belum pernah saya tahu orang serangan jantung berdoa dan sembuh. Mau didoakan pendeta 70 kali 7 juga. Anda harus bergantung pada teknologi sampai Anda mati. Seperti Tuhan tertidur. Karena orang tidak pernah mau bertobat bahwa dia yang rusak pembuluh darahnya. Karena itu Tuhan juga tidak peduli. Nanti teologianya saya bahas dalam khotbah. Teologi kesembuhan bahwa kasih karunia itu bersyarat. Bayangkan Anda punya rumah. Anda tuan rumah yang suka rapi dan bersih. Kemudian Anda percayakan kepada adik atau kakak Anda tinggal pergi. Anda pulang-pulang tegelnya sudah hancur. Loh kenapa? Alasannya dia bilang ya dia mesti pel tiap hari, sikat tiap hari. Gurinda tiap hari, bahasa Manado itu tegel. Kenapa? Tiap hari dia pel, tapi tiap hari dia kasih babi, kambing, anjing, kuda masuk di rumah. Tidak kotor. Jadi percuma Anda minum obat, membersihkan lemak, mengencerkan darah, Anda tidak bertobat makan lemak yang membuat pembuluh darah Anda tersumbat. Sekarang pertanyaan, mengapa minyak dan lemak perlu? Kita sudah mulai tadi ada 10 fungsinya. Mari kita lebih detail lagi. Beberapa jenis minyak, khususnya minyak tidak jenuh unsaturated, mengandung asam lemak penting omega 3 atau omega 6. Mereka tidak bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Karena itu disebut essential fatty acid, asam lemak esensial, yang harus masuk melalui makanan karena tidak bisa disintesis. Nah, beberapa minyak kaya dengan fitosterol. Contoh di kedelai itu. Punya fitosterol anti kolesterol. Dan itu sudah diakui. Kalau saya bahas kanker, saya buka semua jurnalnya bahwa makan kedelai tidak ada hubungan dengan kanker. Bahkan American Institute for Cancer Research dan World Cancer Research Fund tidak pernah mengatakan kedelai menyebabkan kanker. Hanya dokter keblinger yang ngomong itu. Dokter yang sok pandai sendiri udah nggak pernah buka jurnal. Seperti itu. Kadang-kadang juga ada alasan tertentu gitu. Jangan makan kedelai. Padahal di situ juga selain punya anti kanker, fitosterolnya juga anti kolesterol. Dan itu diakui oleh Food and Drug Administration. Jadi intinya begini, kalau Anda kolesterol tinggi, ubahlah daging ganti dengan tempe. Wokulah tempe itu. Kalau Anda masih belum bisa lepas ikan, ya seminggu bisa 2 kali. Dan ikan itu, kalau di Sulawesi Utara dibilang tudek dan malalugis, itu asam lemak omega 3-nya tinggi. Jangan digoreng, jangan dibakar. Kalau Anda bisa lepas juga dan bergantung pada tempe, alangkah baiknya. Tempe lebih baik dari tahu. Tapi dua-dua bisa Anda konsumsi. Tidak usah pikirkan kolesterol. Saya akan bahas nanti di hari kelima, pertemuan kelima. Nah, mari kita lihat pengaruh asam lemak esensial pada molekul shalom. Saya menyebut molekul shalom.
Kenapa saya sebut molekul Shalom? Sebab kalau Anda konsumsi ini, Anda mendapatkan damai sejahtera, nggak ada nyeri, bahagia karena tubuh tidak pernah nyeri. Tubuh tidak nyeri karena nyeri itu diblok, dihambat peradangan di tubuh itu. Yang menghambat itu nama molekulnya prostaglandin monoenoat. Nah, prostaglandin monoenoat itu dikonversi dari asam lemak namanya dihomogamma-linolenat. Dihomogamma-linolenat dikonversi dari gamma-linolenat. Gamma-linolenat berasal dari asam lemak omega 6. Asam lemak omega 6 itu ada jagung, wijen, kedelai, biji labu, biji bunga matahari, biji sunflower. Oke? Jadi Anda lihat, Anda mau bahagia, mau sejahtera, Anda mau jungkir balik, hadir KKR kesembuhan, tapi kalau Anda lemak jenuh, tidak ada keseimbangan dengan omega 6, di tubuhmu nyeri-nyeri juga walaupun ditengking. Nggak ada setan nggak ada setan nyeri-nyeri sih, setan asam urat, setan rematik, setan darah tinggi, setan diabetes. Nggak ada tuh. Setan jantung nggak ada, yang ada setan gelojo. Orang Manado bilang setan odot. Nah itu dia. Kemudian ASI, karena itu Anda lihat anak yang menyusui pada susu ibu, ya, itu dia adem, lebih mengontrol emosinya, dia lebih bahagia, bayi-bayi itu tidak merengek-rengek. Tapi bayi yang tidak pernah menyusu pada susu ibu, dia kekurangan gamma-linolenat untuk dikonversi jadi prostaglandin monoenoat untuk blok peradangan. Bayi itu kan tidak bisa kasih tahu dia pegal linu seperti orang besar. Ada nyeri di tubuhnya, jadi dia hanya tahu berteriak. Karena itu lihat anak yang menyusu pada sapi. Tapi anak yang menyusu pada susu ibu, lebih banyak dia senyum, dia lebih damai, sampai besar dia bisa memanage emosinya. Kenapa sekarang gelombang agresivitas generasi muda begitu tinggi? Sesudah tahun 70. Indonesia makmur kan sesudah tahun 70. Karena dibombardir dengan susu sapi. Padahal sapi tidak pernah menyusui anaknya sampai tua. Itu aja harus diingat. Ya, tidak pernah sapi titip anaknya kepada kerbau, kepada anjing, pada kuda, kepada babi. Tapi manusia suka titip anaknya pada sapi. Itu problem. Mohon maaf kecuali anak-anak itu tidak mendapatkan susu ibu karena berbagai alasan kesehatan, ibu tidak memproduksi susu. Ya mau tidak mau apa boleh buat gitu. Tapi di zaman dulu dikasih air tajin, terbukti hidup. Kemudian ada minyak borax dan evening primrose. Anda tahu borax dan evening primrose? Minyaknya itu dikasih kepada wanita menopause supaya tidak nyeri-nyeri tulang dan sebagainya. Itu dijual-jual suplemen. Apa sih keunggulan minyak itu? Gamma-linolenat yang ada di susu ibu. Baru kemudian spirulina. Bagi orang vegan saya suruh makan spirulina. Sudah vegan dia bingung kok pegalnya nggak hilang-hilang, nyeri di badan nggak hilang-hilang, apa yang salah? Dia kekurangan gamma-linolenat. Karena saya studi molekuler, jadi yang saya lihat bukan bendanya, saya lihat molekulnya. Oke, kemudian peradangan ini bisa diblok dengan flaxseed, biji labu, dan chia seed. Karena ada asam lemak omega 3 yang memblok peradangan. Saya survive sampai sekarang dari penyakit ankylosing spondylitis. Tulang belakang saya sistem imun memakan, menggerogoti, harusnya saya sudah membatu. Seperti artis yang pernah Anda tahu Pepeng itu, penyakit yang sama. Iya, yang cuma bisa bergerak kepala saya. Istri saya harus merawat saya seperti bayi 11 tahun dari awal kawin. Sampai terakhir saya sudah buang semua kue mentega. Serta saya belajar molecular nutrition, sepulang saya dari Eropa, saya bilang ke istri saya, jangan ada pisang goreng lagi di rumah walaupun orang Manado. Saya nggak boleh. Karena ternyata itu bahaya untuk saya punya sistem. Kalau Anda yang tidak ada pegal-pegal ya it's okay. Tapi kalau sudah pegal-pegal dan itu penyakit autoimun, nah, akhirnya justru semakin tua, saya semakin jarang dipijat.
Bayangkan lepas SMA saya dipijat terus sampai umur 45 tahun. Istri saya harus pijat tiap hari. Duduklah masalah, berdirilah masalah, tidurlah masalah. Nak menderita sekali itu. Berteriak kepada Tuhan. Kadang-kadang saya kesal. Orang Manado bilang seperti membangkit-bangkitkan kepada Tuhan. Kenapa engkau tidak angkat penyakit ini? Tuhan bilang, yang anak bodoh, biarlah karena setia dan melayani saya. Karena yang bikin rusak karena diri baru saya mengerti. Ya. Jadi saudara, inilah asam lemak molekul penderitaan. Jadi kalau ini ada di tubuh Anda, mohon maaf, doa Anda tidak akan sampai di surga. Anda menderita terus umur hidup. Mari kita mulai. Ada molekul di tubuh kita namanya prostaglandin dienoat. Kalau dia hadir, dia akan hambat aktivasi natural killer cell. Anda tahu natural killer cell? Itu adalah garda terakhir pasukan combat Kopassusnya yang Tuhan bikin di tubuh kita untuk tidak ada virus apapun yang dapat bertahan kepada natural killer cell. Bakteri apapun termasuk kanker tidak akan ada bertahan. Mengapa kita kanker? Mengapa kita kena virus? Natural killer cell itu bungkam. Karena itu dia disebut natural killer cell. Sel pembunuh alami. Jadi kalau dia dihambat kekebalan rentan, yang menghambat apa itu? Yang menghambat tuyul, katakanlah tuyul, prostaglandin dienoat. Sekarang tromboksan A2 kalau dia ada, apa yang dia buat? Vasokonstriksi, pembuluh darah Anda menyempit. Terjadi agregasi trombosit, apa akibatnya? Tekanan darah tinggi, darah kental, stroke. Kalau ini mbahyul ada, ini setan lebih besar. Kemudian leukotrin, kalau dia ada apa yang terjadi? Anda alergi, Anda asma, infarksi miokardial. Pada jantung Anda terjadi pertumbuhan tumor. Anda lihat molekul setannya sama, ini setan betul. Leukotrin. Baru kemudian kalau ada asam lemak terhidroksilasi, apa yang terjadi? Yang terjadi kanker tidak bisa sembuh, pindah sana sini. Ditembak di kemo Anda sudah babak belur, dia pindah tempat lain, metastase. Ini dia apa namanya itu? Lucifer, apa? Setan lebih besar lagi lah. Oke, bapak mereka siapa? Tentu Lucifer, bapak mereka asam arakidonat. Asam arakidonat banyak di mana? Daging, susu hewan, dan telur ayam modern. Karena itu kalau orang kanker masih mau minum susu, mau makan daging, mau makan telur-telur modern itu. Demikian juga orang jantung dan stroke, berhentilah berdoa. Faktanya walaupun didoakan tetap kondisi penyakitnya tidak berubah. Mungkin Anda dengar keras, tapi saya berhutang. Harus menyampaikan ini. Saya tidak menghakimi Anda, yang menghakimi adalah Tuhan dan tubuh Anda yang sakit. Oke, jadi bagaimana minyak diproses sekarang mempengaruhi kesehatan kita. Cara pemrosesan penyulingan minyak itu walaupun minyak sehat. Bentuk terbaik minyak pertama diproses dengan cara kuno yaitu proses hidrolik. Namanya cold press, contoh ekstrak virgin olive oil. Bentuk terbaik kedua adalah mechanically extracted unrefined oil. Misalnya minyak zaitun extra light. Nah, kemudian bentuk terbaik yang lain adalah modified atmosphere. Minyak diekstrak dalam keadaan dingin, bebas dari pengaruh cahaya, oksigen, dan masih mengandung nutrisi lainnya. Jadi kalau Anda makan minyak zaitun, Anda rasa pedis di sini, tapi batuk hilang. Avocado. Karena itu walaupun dan antibakteri karena mengandung fitokimia oleokantan.
Mohon maaf, sepertinya ada gangguan sinyal di Om Frederick Waworuntu. Kita doakan sama-sama agar kiranya sinyalnya stabil lagi. Sepertinya ada gangguan sinyal dari Om Frederick Waworuntu. Mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar ya. Halo Om Frederick, apa sudah keluar suaranya? Sudah bisa? Sudah bisa, Om. Silakan Om dilanjutkan, Om. Oke, mohon maaf tadi koneksi terganggu. Nah, oke, minyak buruk itu solvent extraction. Minyak diekstrak dengan cairan pelarut seperti heksan, kemudian dipanaskan dengan panas tinggi untuk membuang cairan pelarut. Sisa heksan ini bersifat karsinogen. Minyak goreng yang ada di pasaran teknologinya begitu. Saya harus sampaikan kepada Anda. Keburukan refined oil, dia melalui banyak proses deodorization, winterizing, bleaching, alkali refine, menghilangkan semua vitamin E, menghilangkan lecithinnya dan beta karoten yang sangat penting yang Tuhan titip di dalam minyak supaya minyak itu berguna bagi kesehatan kita. Tapi itu sudah dibuang karena disebut refined oil. Sebab ini kalau dipakai menggoreng dia jadi beracun. Jadi sekaligus saja di refine supaya bisa dipakai menggoreng. Anda lihat teknologi yang manusia buat. Bagaimana manusia merancang kematiannya sendiri. Tapi kemudian mempersalahkan Allah kalau kemudian mereka meninggal. Dan sayang juga hamba Tuhan berkompromi. Setiap kematian itu selalu dikatakan Tuhan sudah panggil. Hati-hati. Ada ayat yang nanti saya tunjukkan di pembahasan tentang jantung. Kemudian dia menghancurkan omega 3 dan omega 6 dan mengubahnya menjadi trans fatty acid. Walaupun Anda nggak makan margarine, tapi Anda menggoreng minyak-minyak itu. Menyebabkan kerusakan minyak karena radikal bebas. Penggorengan biasanya menggunakan suhu 204 derajat Celcius, 400 derajat Fahrenheit, dan bisa sampai 371 derajat Celcius, 700 derajat Fahrenheit. Pada suhu sekitar 371 derajat Celcius, ikatan cis dalam minyak akan berubah menjadi ikatan trans dan dia menjadi jenuh dan kalau dia masuk ke tubuh langsung dia oksidasi itu kolesterol. Anda walaupun kolesterol tinggi tapi kalau tidak teroksidasi tidak ada plak di pembuluh darah. Karena itu kadang-kadang orang heran, Pak Orun tuh kenapa ya? Kakak saya lebih gemuk dari saya, tapi dia belum serangan jantung. Saya kok kurus-kurus aja, saya serangan jantung. Saya bilang saya bukan paranormal. Ini 11 halaman, lifestyle and food diary isi. Baru saya tahu. Setelah isi saya bilang, oh ketahuan. Kakak Anda lebih suka makan sayuran, makan buah, Anda lebih suka makan gorengan. Dan Anda menggoreng minyak berkali-kali. Dan supaya tahu minyak mendidih 200 derajat. 5 menit sesudah mendidih dia mencapai suhu 370 derajat. Berjam-jam dia mendidih sampai dia jadi asap. Itu udah ratusan derajat suhunya. Semakin lama minyak dipanaskan semakin berbahaya untuk kesehatan. Terbentuk acrolein yang merusak jantung. Oke, suhu tinggi menyebabkan vitamin E itu yang dikandung rusak dan minyak yang menjadi teroksidasi. Suhu tinggi menyebabkan minyak jenuh ganda rusak membentuk radikal bebas peroksida yang sangat beracun, membunuh jantung. Jadi jangan pernah goreng itu kedelai, jangan pernah goreng itu jagung. Karena itu setelah saya tahu saya tidak mau minum kopi kedelai. Apalagi kalau terlalu hangus, dia ada omega 6. Jadi suhu sangrai itu kalau sudah 200 derajat wajan itu panas, hati-hati dia. Dia teroksidasi. Nah oke, bila minyak goreng dipakai berulang, saya sudah katakan dia akan terbentuk acrolein atau benzopyrene. Keduanya bersifat karsinogen dan menyebabkan kanker. Jadi kenapa kanker? Karena menggoreng.
ada membakar, tapi saya tidak bahas tentang kanker sekarang, saya bahas minyak. Karena itu lebih banyak, dan salah satu karsinogen itu yang menyebabkan banyak perempuan walaupun masih perawan, mohon maaf, tapi miom, fibroadenoma, kista berkembang, sukar mendapat anak, tiroid terganggu. Persoalan karena gorengan itu menjadi makanan wajib di Indonesia. Buruk sekali memang Indonesia punya nutrisi. Sampai Singapura dan Malaysia berlomba bikin rumah sakit sebab mereka tahu bahwa akan masuk devisa besar. Malaysia lebih lagi, dia bikin rumah sakit malah lebih murah dari Jakarta harganya. Sebab dia tahu ini ada bangsa besar di depan mata kita yang nutrin mereka sangat rusak dan mereka akan menuai kardiovaskular, diabetes dan kanker, 3 penyakit termahal. Jadi kita harus tambah dong. Jadi lagi bukan mereka repot untuk berdagang hasil mubi atau barang teknologi, berdagang rumah sakit terbaik. Dan itu fakta. Orang lebih suka ke Malaysia daripada ke Jakarta, lebih murah. Dan Malaysia tahu. Yang ngomong, saya punya teman dokter ahli di Malaysia. Istrinya hakim agung di Malaysia. Kalau saya ke Malaysia pasti diajak tinggal. Itu datuk. Dia ngomong, mereka bikin rumah sakit tujuannya karena ada bangsa besar di depan mata mereka yang tidak tahu kesehatan. Yang mereka tahu akan hancur secara sistematis. Dan itu adalah pangsa pasar yang besar. Saudara, penggunaan minyak lainnya adalah hindari saturated fat dan trans fat. Gantikan dengan monounsaturated. Tapi mahal ya. Minyak zaitun. Ya kalau begitu ya banyak berolahraga lah. Kalau Anda masih menggoreng pakai minyak kelapa, masih makan santan, bekerjalah di bawah matahari seperti orang Sangirta Laut, jadi pelaut, orang Minasa kerja di kebun sawah, kebun PC, orang lain kerja jadi buruh pelabuhan dan buruh di jalan raya. Tapi kalau Anda di dalam ruangan, ya batasilah dengan minta hikmat dari Tuhan. Seberapa yang tubuh Anda bisa toleransi, seperti itu. Kemudian Anda bisa gunakan extra virgin olive oil, tidak boleh dipanaskan, hanya jadi dressing oil. Dan Anda gunakan unrefined mechanically processed olive oil extra light yang bisa Anda panaskan dengan menumis. Baru ada cara menumis. Menumis itu saute, bahasa Prancis. Caranya itu adalah wajan masih dingin, belum ditaruh di kompor yang menyala, kompor belum dihidupkan, taruh itu minyak, taruh itu rempah-rempah, baru kompor apinya dihidupkan langsung disote. Setelah dia menjadi layu, tidak menjadi kuning, apalagi menjadi coklat, masukkan sayur itu, kemudian tutup sebentar, angkat. Makan dihabiskan, jangan simpan sampai sore, kemudian dipanaskan lagi. Akan teroksidasi. Orang Amerika kenapa banyak penyakit kardiovaskular? Makanan jadi dipanaskan, disimpan lagi sisanya karena mereka repot di lemari es. Terus dikeluarkan, masuk lagi di microwave oven. Bagaimana nggak teroksidasi berkali-kali? Bagaimana mereka nggak tinggi sekali penyakit jantung di sana? Walaupun teknologi kedokteran begitu tinggi, cuma menguntungkan kalau Anda warga negara Amerika. Karena itu banyak orang Indonesia suka lari ke sana jadi citizen. Semua di cover asuransi. Mau 10 M ke pengobatan Anda, mau 100 M di cover asuransi. Kalau bergantung Anda punya asuransi, dia kasih berapa besar. Tapi di Indonesia, ya seperti itulah. Kita tidak boleh mempersalahkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan, tapi persoalannya juga adalah kita yang enak-enak makan kok disuruh pemerintah urusi. Untuk tanggung jawab itu kan konyol namanya. Omega 3 fatty acid dengan menambahkan apa? Avocado, flaxseed, chia seed, almond, walnut dalam makanan. Nah, Anda tanya Pak Uruntu, kalau Pak Uruntu makan avokat bagaimana? Saya blender itu advokat dengan kelapa muda dan air kelapa untuk mendapatkan asam lemak esensial yang luar biasa. Kalau saya ada walnut, saya masukkan di situ, ada flaxseed, saya masukkan. Saya sudah dapatkan asam lemak untuk otak saya,
Untuk persendian saya yang nyeri pindah-pindah dulu di bawah 40 tahun, sakit semua, saya punya gelang bahu, saya punya ini karena penyakit autoimun dan tulang belakang saya. Tidur seperti mayat, ke kiri nyeri, ke kanan nyeri, di belakang terlalu nyeri, dan istri saya kadang-kadang mesti membolak-balikkan saya. Jangan sampai kaku. Anda lihat, sebuah penderitaan. Karena itu saya berangkat dari penderitaan untuk mencari jalan keluar. Di umur 40 saya berangkat lagi kuliah molecular nutrition dan herbal medicine. Kita perlu keseimbangan asam lemak. Ya. Kita perlu lemak jenuh, dan kalau juga tidak masuk, tubuh sebenarnya bisa konversi, bisa membuatnya. Tapi itu saya bahas di kehidupan ada di sel Anda, bukan di materi. Nah, itu hanya 6% dari total kalori harian kita. Kalau total kalori kita 2000 ya, dia hanya perlu 12 gram. Kemudian omega 9 6%. Jadi omega 9 diseimbangkan dengan lemak jenuh, kemudian omega 6 diseimbangkan dengan omega 3. Jadi total kalori 20%. Kalau Anda membutuhkan 2000 kalori atau 2200, rata-rata di riset kesehatan dasar Indonesia 2200 orang dewasa pada umumnya yang aktif bekerja, yang tidak aktif ya kira-kira 2000 kalori per hari. Nah, kalau kita pakai rata-rata 2000 kalori, 20% itu berarti 400 kalori dari lemak. Berarti 40 gram lemak. Berarti 4 sendok minyak. Tapi jangan ambil tuh minyak kelapa, kalau taruh 4 sendok, itu lemak jenuh. Kita hanya perlu di 6%. Terus jangan lupa di makanan kita juga sering ada lemak. Kita udah makan kelapa, makan advokat, ada lemak, harus dihitung. Dan hitung-hitungannya bukan di dalam materi ini. Ada materi khusus, hitung-hitungan kalori. Dan saya tidak membahas ini. Tapi ini kira-kira gambaran keseimbangannya. Oke, apakah Tuhan peduli mengurus penggunaan lemak dan minyak? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Tuhan mengizinkan makan daging sesudah peristiwa air bah dengan pembatasan. Bayangkan. Tuhan tahu daging itu akan memendekkan usia manusia. Tapi karena manusia ingin makan daging, Tuhan kasih dalam realitas dosa. Tapi Tuhan masih mengasihi, Tuhan hindari itu, berikan daging halal, daging clean sebenarnya. Enggak ada istilah halal dalam tradisi Ibrani. Clean and unclean. Ya, bersih atau tidak bersih. Itu hukum Ibrani dalam kesehatan, dalam makanan. Imamat 11 ayat 1 sampai 30. Tapi kita lebih suka baca Imamat lompat-lompat. Bagaimana kalau Anda baca surat cinta, Anda lompat-lompat? Kan tidak asik. Dan Anda bisa salah tafsir. Bacalah Imamat pasal 3 ayat 17. Tuhan bilang apa? Daging halal boleh makan, tapi tanpa lemak dan darah. Bayangkan orang Ibrani makan daging, nggak ada lemak dan darah. Anda boleh potong ayam, Anda buang semua darahnya sampai ayam itu menggelepar-gelepar. Jangan potong satu kali, iris sedikit. Kemudian Anda tim sampai air itu tidak berminyak lagi. Dan Anda rasa ayam itu kalau enak. Enggak enak. Ini standar yang Tuhan buat di Alkitab. Jangan salah ya. Imamat 3 ayat 17b, inilah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Mudah-mudahan orang Advent tidak berteologi konyol dan mengatakan ini untuk orang Israel. Kalau Anda berteologi konyol, saya suruh Anda makan babi lagi. Ini untuk kita juga. Ayat ini. Kemudian saudara, mari kita lihat apakah Tuhan serius dengan lemak. Mari kita lihat Hofni dan Pinehas. Anda tahu ceritanya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota, sujud, menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ada yang menjadi imam, jadi pendeta. Di sana adalah Eli punya anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Imam Eli ini ketua General Conference di zaman itu. Ketua Sinode lah. Dia punya anak 2 juga pendeta. Nah, kan peraturan Tuhan, lemak itu harus dibakar, tidak boleh dimakan.
Ada aturannya, tapi ayatnya jadi terlalu panjang kalau saya baca sendiri di rumah lah. Tapi bujang imam itu datang berkata kepada orang mau mempersembahkan daging itu. Kan persembahan itu tiap-tiap hari persembahan untuk penghapusan dosa. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Tapi orang bilang begini, loh lemaknya mesti dibakar, oh mesti yang mentah. Sebab mereka tahu kalau daging tanpa lemak nggak enak. Sapi terasa sapi karena ada minyak sapi. Ayam terasa ayam karena ada minyak ayam. Kambing terasa kambing dan minyak kambing. Contoh, Anda makan apa? Anda beli apa yang taruh di sup itu? Apa itu? Perasa ayam dan perasa sapi. Apa daging di situ? Bukan, itu kan lemak doang. Anda taruh di kaldu betul-betul. Walaupun Anda masak tahu doang, sup tahu tapi rasa ayam karena kaldu ayam. Oke? Nah, apabila orang itu menjawab, bukankah orang Ibrani ini tahu aturannya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, barulah ambil bagimu sesuka hatimu bagianmu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan. Betapa pendeta ini melanggar hukum Tuhan. Ya. Gara-gara sorodo, orang Manado bilang, gara-gara ini dia melanggar aturan Tuhan. Dan yang diancam itu adalah jemaat Tuhan yang taat dan patuh. Apa yang Tuhan buat? Dengan demikian sangat besarlah dosa orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab memandang rendah korban untuk Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya Allah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Mari kita lihat sifat Tuhan, ya. Doktrin tentang sifat Tuhan. Apakah Anda telah mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah? Apakah Tuhan pernah batalkan janji? Di ayat ini Tuhan batalin janji. Perhatikan baik-baik. Tuhan berjanji, demikianlah firman Tuhan kepada Imam Eli, ketua GC waktu itu. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab barang siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Gara-gara apa? Dia tutup mata DP anak dua pedosa. Suka makan lemak. Oke. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini Tuhan bilang. Sesungguhnya akan datang waktunya. Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tuhan marah kepada Hofni dan Finehas. Papanya dihukum, seluruh kaumnya dihukum. Siapa Tuhan yang Anda kenal? Saya nggak gertak-gertak, takut-takutin. Tapi terlalu banyak kasih karunia dijual terlalu murah oleh Kristen populer. Dan itu masuk juga ke dalam pekabaran Advent. Kasih karunia populer. Sehingga Yesus sebagai imam besar disepelekan. Maka engkau akan memandang dengan bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu tak akan ada kakek untuk selamanya. Bagaimana Tuhan menghukum? Satu kesalahan Tuhan pukul semua. Jadi Anda, saudara, saya waktu baca ini saya gemetar pertama kali. Selama ini saya salah minta kesembuhan kepada engkau Bapa. Tapi saya tidak menyadari dosa-dosa saya yang membuat engkau dalam pemahaman saya, ini istilah terminologi saya, ketersinggungan ilahi. Walaupun kita pikir Tuhan tidak pernah tersinggung. Tuhan tidak pernah batal janjinya. Tuhan telah berjanji umat Advent biji matanya. Tapi kalau kita mengabaikan terang yang sudah diberikan, kita tahu akibatnya. Tetapi seorang daripadamu tidak akan kulenyapkan. Siapa itu? Samuel. Samuel kan dipelihara oleh Imam Eli. Seorang daripadamu tidak akan kulenyapkan dari lingkungan mesbahku dan akan membuat matamu rusak, jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Tidak ada yang tua tersisa.
mati juga dengan pedang lawan. Bayangkan cara Tuhan menghukum, semakin tinggi engkau diangkat, semakin banyak terang engkau miliki. Tapi kalau engkau main-main, cara Tuhan menghukum itu luar biasa. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, pada hari keduanya akan mati. Singkatnya, ayat 17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Anda tahu ceritanya. Melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Orang Israel tahu. Kalau imam-imam sudah pikul tabut itu, Yeriko pun diruntuhkan. Sungai Yordan pun kering. Itu di zaman Yosua, hambanya yang setia. Sekarang mereka bawa itu tabut ke medan perang. Agar supaya dirubuhkan itu benteng-benteng dan musuh kalah. Tapi di antara imam yang memikul ini ada dua imam, anak ketua GC, anak imam besar Eli, yang ambil itu lemak yang Tuhan bilang mesti dibakar. Tuhan katakan apa? Kekalahan besar telah diderita oleh rakyat, lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas tewas. Tabut sudah dirampas. Dan kalau tabut Tuhan itu kehilangan kemuliaan, orang Israel berteriak Ikabod. Seperti waktu Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Tidak ada pembelaan Tuhan sama sekali. Saudara, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah. Kematian yang sangat tidak terhormat. Tapi ditambah keterangan sebab telah tua dan gemuk. Jadi rupanya Eli juga kenapa dia tutup mata? Dia juga curi-curi makan-makan itu lemak. Karena itu dia gemuk. Dan Tuhan tahu, anak-anaknya juga mungkin tahu. Karena itu anak-anaknya melanggar. Saudara, itulah sejarah tentang lemak di Alkitab. Jadi hati-hati dengan penggunaan lemak. Karena Tuhan mau kita umur panjang, kita bisa berdiri di dalam sejarah di akhir zaman ini, agar supaya dunia yang kehilangan pengharapan, yang tidak berdaya oleh sakit penyakit, melihat ada satu lampu kecil yang terang. Di sana dia menemukan jawaban, sehingga Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan ini kerinduan Tuhan kepada umat yang menjadi biji matanya, kepada umat yang mendapatkan terang sepenuhnya, menjadi gudang penyimpan